yang berada di Bali dan menyimpan koleksi
Museum Bali di Jalan Bangsa. Diputangi Gunung Bulu. Diputangi Gunung Bulu. Menit 50 untuk lagu E. Sekali lagi mohon konsentrasi dengan semuanya, konsentrasi pada semua. Soal dibacakan 2 kali. Soal sekali lagi soal dibacakan. Konsentrasi sekali lagi konsentrasi. Soal keempat. Apa nama cagar budaya berupa benteng di bandar daerah yang dibangun pada masa kolonial Belanda? Apa nama cagar budaya berupa benteng di bandar daerah yang dibangun pada masa kolonial Belanda? Tidak ada bisa menjawab. Jawaban yang benar adalah benteng bertiga. Benteng bertiga. Soal kelima, konsentrasi ya TPK. Soal kelima dengan yang baik. Siapa pahlawan yang memimpin perang Banjar di Kalimantan? Siapa pahlawan yang memimpin perang Banjar di Kalimantan? Sekali lagi tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya adalah Pangeran Antasari. Ya, balik. Kita lanjutkan soal tentang informasi yang berupa. Sebutkan nama gedung cagar budaya yang menjadi saksi pariwisata peristiwa Kongres Pemuda II di Jakarta. Sebutkan nama gedung cagar budaya yang menjadi saksi peristiwa Kongres Pemuda II di Jakarta. Sudah dimulai? Tidak ada yang bisa menjawab. Dengan semua masalah pertanyaan saya untuk kembali kepada dirjen dan DGW, apa bisa mendengar soal dengan baik? Saya bacakan bisa. Cek. B. Bisa mendengar dengan baik. Soal terima kasih. Lanjut. Soal ke-7. Apa nama cagar budaya berupa makam raja-raja Talo di Makassar? Apa nama cagar budaya berupa makam raja-raja Talo di Makassar? Penonton mungkin guru begitu ada bisa menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah makan
lagi yang dipuji 100 untuk dipuji. Soal ke-9 masih untuk kedua. Kapan perjanjian Renville ditandatangani? Kapan perjanjian Renville ditandatangani? Tidak ada yang bisa menjawab. Jawaban yang benar adalah kunjungan Januari 1948. Baik, soal ke-10 dengan baik. Sebutkan nama makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan dan santan. Sebutkan nama makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan dan santan. Bagaimana? Tidak ada yang bisa menjawab. Ini makanan kesukaan saya. Soto, saya merasakan jadi karena makanan di sana juga ini makanan ini makanan kesukaan saya dari sana. Lalu Selanjutnya soal pembahasan operator. Koleksi ini terbuat dari batu yang diikat pada sebuah gagang yang terbuat dari kayu dan atap rotan. Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? Koleksi ini terbuat dari batu yang diikat pada sebuah gagang yang terbuat dari kayu dan atap rotan. Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? yang lain ya kemudian benar 100. Soal terakhir untuk kedua masih soal pejabat. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Siapakah nama pahlawan nasional ini? Duduk lagi. Salah jawabannya adalah Abdul Rahman Saleh. Jadi dikurangi untuk dibuat. Dan perbedaan nilai
Lebaran, lebaran, ya 125. Yang menyimpan koleksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Museum apa di Malang yang menyimpan koleksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia? Lebaran, jawaban yang benar adalah Museum Brawijaya. Soal ketiga, siapakah nama Dewi yang dikaitkan dengan asal-usul museum dalam mitologi Yunani? Syarat Lebaran, tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya adalah Dewi Muses. Dewi Muses. Lanjut. Soal keempat, pada zaman Mesopotamia, museum digunakan untuk menyimpan benda-benda apa? Pada zaman Mesopotamia, museum digunakan untuk menyimpan benda-benda apa? Lebaran, tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya artefak sejarah dan budaya. Soal kelima, siapa tokoh pendiri Sarekat Islam? Siapa tokoh pendiri Sarekat Islam? Ya, 170. Soal ke-6, siapakah nama ilmuwan yang menemukan teori evolusi? Siapakah nama ilmuwan yang menemukan teori evolusi? Tidak ada lagi yang bisa menjawab. Charles Darwin. Agak susah ya. Ya, lanjut. Soal ke-7, apa nama organisasi yang pertama kali menggagas ide Kongres Pemuda? Apa nama organisasi yang pertama kali menggagas ide Kongres Pemuda? Lebaran, jawaban yang benar adalah Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. PPPI. Soal ke-8, apa nama satelit pertama yang diluncurkan oleh Indonesia? Apa nama satelit pertama yang diluncurkan oleh Indonesia?
Lagu lain? Jawabannya adalah tari diri. Soal ke-10, konsentrasi hari ini. Apa nama seni musik khas Betawi yang dimainkan dengan alat musik gamelan? Apa nama seni musik khas Betawi yang dimainkan dengan alat musik gamelan? Lagu lain? Jika ada yang bisa menjawab, jawabannya adalah dapat romo. Baik, kita lanjut ke soal pengantar kantor. Alat ini berfungsi sebagai wadah air. Apakah nama koleksi musik nasional ini? Alat ini berfungsi sebagai wadah air. Apakah nama koleksi musik nasional ini? Bagaimana? Ada yang menjawab? Jawabannya mungkin saya tidak sebagai wadah. Lanjut. Soal terakhir untuk bulan B masih soal peradaban. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Siapakah nama pahlawan nasional ini? Jawabannya adalah terima kasih. Saya sudah menyatakan waktunya sudah habis. Pas kemudian saya sebagai dari kita saling mengenal bahwa saat sudah jadi jawabannya adalah mantra keseluruhan tiang tahun. Perolehan nilai sebentar. Perolehan nilai sebenarnya regular 100, regu B 100, regu C 100, regu D 0, dan regu E 0. Kita lanjut ke akal alamat untuk bulan C. Siap-siap saja C. Dengarkan soalnya baik-baik. Soal pertama untuk bulan C. Di kota mana Museum Benteng Heritage yang didirikan pada tahun 2011 berada? Di kota mana Museum Benteng Heritage yang didirikan pada tahun 2011 berada?
Jawabannya adalah tanya. Soal kedua untuk kunci. Apa nama museum di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2008 dan menyimpan koleksi seni kontemporer? Apa nama museum di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2008 dan menyimpan koleksi seni kontemporer? Lebih lagi, ya, dimulai. Ulangi. Salah bedanya. Salah. Ulangi dulu. Jawabannya adalah sini lafaznya. Soal ketiga untuk kunci. Apa nama museum di Bali yang didirikan pada tahun 2006 dan menyimpan koleksi seni modern dan kontemporer? Apa nama museum di Bali yang didirikan pada tahun 2006 dan menyimpan koleksi seni modern dan kontemporer? Dimulai. Tidak ada yang salah. Jawaban yang benar adalah metode morfologi dan metode metrik. Jadi maaf, jawaban yang benar adalah museum Arfan atau museum Arfan. Kita akan soal yang C. Karena saya dulu salah baca jawaban untuk soal secara untuk menjadikan soal apa yang sudah saya katakan. Jadi Soal keempat untuk kunci. Berdasarkan jenis koleksinya, jenis museum NTB dikategorikan sebagai museum apa? Berdasarkan jenis koleksinya, jenis museum NTB dikategorikan sebagai museum apa? ya, 190 C.
Soal ke-6. Berikutnya pertanyaan. Di mana ditemukan fosil Homo floresiensis? Di mana ditemukan fosil Homo floresiensis? Dimulai dari siapa jawab? Jawabannya adalah liang buah Flores. Soal ke-7. Siapakah tokoh Indonesia yang berperan besar dalam gerakan non-blok? Siapakah tokoh Indonesia yang berperan besar dalam gerakan non-blok? Dimulai. Jawabannya adalah Soekarno. Soal selanjutnya, soal ke-8. Kapan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Kapan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Dimulai. Jawabannya adalah 28 September 1950. Soal ke-9. Siapa yang menulis semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Suka-Suka? Siapa yang menulis semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Suka-Suka? Ya, 127 kunci. Soal ke-10. Apa nama makanan khas Padang yang terbuat dari daging sapi dengan kuah santan? Apa nama makanan khas Padang yang terbuat dari daging sapi dengan kuah santan? Ya, 127 kunci. Baik, soal berikutnya soal pembelajaran. Lihat di layar. Alat ini berfungsi untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar kayu atau arang. Disebut apakah koleksi museum nasional ini? Alat ini berfungsi untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar kayu atau arang. Disebut apakah koleksi museum nasional ini? Dimulai. Jawabannya adalah mangrove. Soal terakhir untuk kunci. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Siapakah nama pahlawan nasional ini?
Lebih baik ya kemudian yang 100. Soal kedua, apa nama museum di Yogyakarta yang menyimpan koleksi budaya Jawa? Apa nama museum di Yogyakarta yang menyimpan koleksi budaya Jawa? Lebih baik tidak ada yang dalam museum Sonobudoyo. Soal ketiga, apa nama museum di Aceh yang didirikan pada tahun 2009 dan menyimpan koleksi sejarah bencana? Apa nama museum di Aceh yang didirikan pada tahun 2009 dan menyimpan koleksi sejarah bencana? Lebih baik akan bisa jalan lebih baik. Jawabannya Museum Sunan Aceh. Soal keempat, museum apa di Jakarta yang didirikan pada tahun 2006 dan menyimpan koleksi sejarah pertaruhan Indonesia? Museum apa di Jakarta yang didirikan pada tahun 2006 dan menyimpan koleksi sejarah pertaruhan Indonesia? Lebih baik jawabannya adalah Museum Bahan. Soal kelima, apa nama perundingan yang pertama kali dilakukan antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan? Apa nama perundingan yang pertama kali dilakukan antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan? Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, 100 untuk bagaimana? Soal ke-6, siapa tokoh yang menjadi pelopor pergerakan nasional dengan mendirikan Museum Solo? Siapa tokoh yang menjadi pelopor pergerakan nasional dengan mendirikan Museum Solo? Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, 100 untuk bagaimana? Soal ke-7, apa nama peristiwa besar di Bandung pada tahun 1945 yang dikenal sebagai simbol perlawanan rakyat? Apa nama peristiwa besar di Bandung pada tahun 1945 yang dikenal sebagai simbol perlawanan rakyat? Bagaimana? Ya, bagaimana? 100 untuk bagaimana? Ya, adalah sebenarnya dalam pendidikan. Soal ke-8, siapa pahlawan yang memimpin pemberontakan melawan Belanda di Sumatera Barat? Siapa pahlawan yang memimpin pemberontakan melawan Belanda di Sumatera Barat?
Jawabannya adalah Soeharto. Soal ke-10. Apa nama tarian kali yang dilakukan oleh anak-anak perempuan dan melibatkan gerakan halus? Apa nama tarian kali yang dilakukan oleh anak-anak perempuan dan melibatkan gerakan halus? Bermain ada yang jawab. Ini pelajaran SD. Ini pelajaran SD. Paling benar. Jawabannya benar adalah gerakan. Ini pelajaran SD saja. Ini pelajaran sosial. Kita lakukan soal gambar ketika lainnya. Soal ke-11. Koleksi ini ditemukan di Pulau Lope dan merupakan pusaka masyarakat setempat. Apakah nama koleksi museum nasional ini? Koleksi ini ditemukan di Pulau Lope dan merupakan pusaka masyarakat setempat. Apakah nama koleksi museum nasional ini? Ulangi. Ya, ulangi. Gemuk. Jawabannya hanya ada kesempatan juri kurang. Jawabannya benar itu tidak terjadi karena jawabannya benar negara berhubung. Ini nama yang bisa kita semua. Berikutnya dimulai Soal terakhir untuk reguler. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Dimulai. Ya, 100 Perolehan sebentar. perolehan nilai sementara regular 50, reguler 200, reguler 350, reguler masih kosong, reguler 500. Kita lanjut ke soal lagi untuk reguler. Ini soal saya ya.
Baik, dengan baik berbuka ya. Soal pertama, museum apa di Yogyakarta yang didirikan pada 1989 dan diimpan koleksi sejarah perjuangan Jenderal Sudirman? Museum apa di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1989 dan menyimpan koleksi sejarah perjuangan Jenderal Sudirman? Salah. Berdoa. Jawabannya adalah Museum Sasmi Taruka Jenderal Sudirman. Soal kedua, apa nama museum di Bali yang didirikan pada tahun 1987 dan menyimpan koleksi sejarah perjuangan rakyat Bali? Apa nama museum di Bali yang didirikan pada tahun 1987 dan menyimpan koleksi sejarah perjuangan rakyat Bali? Berdoa. Jawabannya adalah Museum Wajah Sandi. Soal ketiga, pada tahun berapa Museum Bank Mandiri di Jakarta didirikan? Pada tahun berapa Museum Bank Mandiri di Jakarta didirikan? Salah. Jawabannya berdoa. Ya, jawaban benar adalah 1998. Jadi ini harus dibaca dari daerahnya. Kita jawab saja karena ini pertanyaan wajib. Pak, reguler, kecuali reguler atau reguler jawab karena soal itu reguler. Bisa jadi. Terima kasih. Lanjut. Soal keempat, museum apa di Jakarta yang didirikan pada tahun 1991 dan menyimpan koleksi sejarah kepemilikan wanita Indonesia? Museum apa di Jakarta yang didirikan pada tahun 1991 dan menyimpan koleksi sejarah kepemilikan wanita Indonesia? Reguler, ada kesimpulan reguler. Jawabannya adalah Museum Kebangkitan Wanita. Soal kelima, Sebentar dulu. Mungkin nggak usah kaget reguler. Jawab saja. Karena kalian tidak harus mengulangi nilainya. Karena ini pertanyaan wajib. Sebentar dulu. Bisa kaget. soal kelima, Museum Negeri Provinsi Jawa Timur dikenal juga dengan nama museum apa? Museum Negeri Provinsi Jawa Timur dikenal juga dengan nama museum apa? Salah, reguler. Salah. Jawabannya adalah Museum Tulang. Reguler ulangi dulu. Kami ingatkan untuk soal wajib yang menjawab adalah berbicara. Nanti soal berbicara, baru boleh dijawab oleh nanti itu boleh.
Regulasi jawaban yang benar mungkin sudah mendapatkan Gusti Ngurah Rai. Ini kan berkenaan dengan tanya Bali. Ini pelajaran SD saya rasa semua keluar di sini. Lanjut. Baik, soal ke-7. Apa judul buku yang berisi kumpulan surat-surat peta Kartini? Apa judul buku yang berisi kumpulan surat-surat peta Kartini? Setelah bilang kita Ya, 100 ya. Soal ke-8. Sebutkan nama alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan berasal dari Bali. Sebutkan nama alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan berasal dari Bali. Salah boleh. Jawaban yang benar adalah rintik. Soal ke-9. Apa nama tarian yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan menggunakan topeng? Apa nama tarian yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan menggunakan topeng? Regulasi jawaban yang benar tari caci. Soal ke-10. Apa nama makanan khas dari Palembang yang terkenal di Indonesia? Apa nama makanan khas dari Palembang yang terkenal di Indonesia? Ya, 100 untuk ibu. Soal berikutnya soal ke-11 ya. Boneka yang terbuat dari tarian ini merupakan figur dari Keconowangi. Apakah nama koleksi musik nasional ini? Boneka yang terbuat dari tarian ini merupakan figur dari Keconowangi. Apakah nama koleksi musik nasional ini? boneka namanya kecolongan. Salah boleh. Jawaban yang benar boneka Cina. Soal terakhir. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Siapakah nama pahlawan nasional ini? Dewi Sartika. 100 untuk boleh. Perolehan silakan. Perolehan nilai sementara kedua 50, Republik 100, 150, Republik 350, Republik 0, Republik 800. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu.
Baiklah, soal berikutnya adalah soal tentang salah. Karena ini sesuatu yang baru, maka perlu kita contohkan dulu ya. Di atas meja yang masing-masing sudah ada papan B dan E. Tulisannya ya. Ya. Ibu belum contohkan dulu sama sekali contoh. Belum soal yang contoh dulu. Oke. Nama presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno. Tunggu apa dulu baru makan. Ya. Oke. Ya, kalau untuk soal yang ini tidak perlu spesial, cukup nanti dulu bicaranya. Juru bicara itu tangannya kan benar mengganti B atau S. Nah, jadi ketika yang semuanya benar, kalian mengangkat B. Tapi tunggu apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Jadi yang mendapatkan nilai, tapi angkanya adalah 1, 2, 3, ya. Jadi yang jawabannya tepat, cocok, maka akan mendapatkan nilai 100. Oke. Jadi tidak, kalau nilai 300 ya benar jawabannya, berarti 300 itu akan mendapatkan nilai 100. Kalau 400 yang benar jawabannya cocok, berarti 400 yang mendapatkan 100. Kalau semuanya salah, berarti 500 yang akan mendapatkan nilai 100. Oke, Bapak? Jadi semuanya akan mengangkat setelah saya akan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Depan ya. Oke. Yang mengangkat adalah kita. Oke. Oke? Kita Sudah siap mengangkat B atau S ya? Lihat baik-baik mana yang saya katakan S ya. Jangan sampai salah baca. Silakan. Oke, ini ada 5 amplop soal. Nanti soal kebanyakan. Ini amplop 1, 2, 5. Nanti saya dari A. Nanti kita ambil yang punya. Kedua pilih nomor. Amplop nomor berapa? Ada 5 di 1 sampai 5. 3. Dari kemudian 2. Dari guru C 3 persen 2. Dari guru D amplop 4. Dari guru E 2. Berarti yang banyak 2. Ya, berarti kita akan membuka amplop soal nomor 2. Soal apa? Kita berikan semangat dulu untuk para dulu. Jangan tekan ya. Yang angkat itu adalah jurubicara, ya.
Saya baca dulu sendiri ya. Setelah angka-angka, hitungkan ketiga baru diangkat serentak. Oke. Baik. Soal pertama. Peserta kelas 10 dan 12 dinyatakan salah satunya adalah berasal dari organisasi pemuda aktor Sulawesi yang tergabung dalam JOM Sulawesi. Peserta Kongres Pemuda Dunia di Jakarta salah satunya adalah berasal dari organisasi pemuda asal Sulawesi yang tergabung dalam JOM Sulawesi. 1, 2, 3. Semuanya angkat. Semuanya wajib mengangkat. Dewan juri. Versa, jawaban yang benar untuk pernyataan ini jawabannya. Pernyataan ini seharusnya JOM Sulawesi, bukan JOM Sulawesi. Diangkat saja, kalaupun salah tidak Tidak diulangi. benar ini. Ya. Oke. Semua aktif ini dengan ini nilainya nol. Untuk soal pertama. Soal kedua. 0 untuk soal pertama. Soal kedua. Ingat ya, semuanya wajib mengangkat. Benar atau salah itu tidak mendapatkan hukuman. Kalau salah tidak mendapatkan hukuman, tidak dipotong. Benar mendapatkan nilai 100. Semuanya wajib mengangkat. Soal kedua. Regulasi yang mengatur organisasi dan tata kerja museum dan cagar budaya di Indonesia adalah Permendikbudristek nomor 24 tahun 2020. Regulasi yang mengatur organisasi dan tata kerja museum dan cagar budaya di Indonesia adalah Permendikbudristek nomor 28 tahun 2022. 1, 2, 3. Berkunci dengan B100. C dan D 100. Kami ingatkan tidak diperkenankan untuk melirik-lirik coret lainnya sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki saja. Tidak diperkenankan melirik lagu lainnya atau ke pertama. Konsentrasi lagi soal ketiga. Salah satu isi dari Presiden 5 Juli 1959 adalah dilakukannya kembali UUD 1950. Salah satu isi dari Presiden 5 Juli 1959 adalah diberlakukannya kembali UUD 1950. Benar atau salah? 1, 2, 3. Berkunci D dan B100. Pernyataan itu salah.
C E 100. Jawaban benar adalah kerajaan Republik Indonesia Syariah. Soal kelima, perbedaan antara musim arkeologi dengan musim antropologi adalah bahwa musim arkeologi berfokus pada peninggalan kuno, sedangkan musim antropologi berfokus pada budaya manusia. Perbedaan antara musim arkeologi dengan musim antropologi adalah bahwa musim arkeologi berfokus pada peninggalan kuno, sedangkan musim antropologi berfokus pada budaya manusia. Benar atau salah? 1, 2, 3. B, C, D dan E 100. Soal benar. Sebagai organisasi yang pertama kali didirikan, makna dari budi utomo adalah budi manusia yang luhur. Sebagai organisasi yang pertama kali didirikan, makna dari budi utomo adalah budi manusia yang luhur. Benar atau salah? 1, 2, 3. A dan B 100. Soal ketujuh, para pemuda yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa Reok Dengklok terdiri dari Sultan Syahrir, Muhammad Soeharto dan Soekarno. Para pemuda yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa Reok Dengklok terdiri dari Sultan Syahrir, Muhammad Soeharto dan Soekarno. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, D dan E 100. Soal ke-8. Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1927. Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1927. Benar atau salah? 1, 2, 3.
dan C 100. Soal terakhir untuk soal penangkalan. Lanjutan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Tanhana Dharma Mahapura. Ini memiliki arti tidak ada kesalahan yang termaafkan. Lanjutan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Tanhana Dharma Mahapura yang memiliki arti tidak ada kesalahan yang tak termaafkan. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, C dan D 100. Yes. Nanti ya. Ini bahwa penyisihan soal perebutan. Pengumuman dulu hasil skor sementara. Terima kasih. Daftar pertanyaan peserta. Regu A 600, Regu B 800, Regu C 1050, Regu D 700, Regu E 1700. Oke, untuk sementara itu tapi masih ada kesempatan, masih ada yang bisa. Jadi aturan juga kita masih sama ya, dari tahun sebelumnya. Semua peserta tidak harus berbicara yang menjawab. Ketika teman samping kanan dan kiri bisa menjawab, silakan ambil. Setelah ditunjuk oleh Dewan Juri, langsung ambil mic dan jawab. Tidak harus berbicara. Sebelumnya saya bacakan dulu. Pada soal rebutan, lagu yang berhak menjawab adalah lagu yang terlebih dahulu dengan E dan sudah disebut oleh cek dulu. Regu A, Regu A, Regu B, Regu C, Regu D, Regu E. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke babak penyisihan. Ini ada soal babak penyisihan. Ini ada amplop. Kita pilih tadi. Regu A pilih nomor E. Amplop berapa? 1. Regu B 3. Regu C 1. Regu D 1. Regu E 3. Jadi yang banyak adalah amplop 1. Baik,
Oke, yang segera dibuka amplop nomor 1 untuk Bapak Duta, belum 1. Ini ada nomor satu yang tadi ya. Ya. Saya akan membacakan satu kali saja soalnya dengan baik-baik. Kemudian ketika ada buku yang ditempel, saya akan berhenti membaca soal. Soal tidak akan saya bacakan lagi untuk dibaca. Jika sudah ada yang mencet bel. Mainnya dimudah karena ini kecepatan. Karena ini Bapak dan kita sangat cepat. Kalau kita yang ini benar masih terjadi. Ya, alhamdulillah. Baik, soal pertama. Apakah nama museum di Kota Malang yang mengkhususkan koleksi kendaraan transportasi? Dengan silakan. Ayo dalam ulang misalnya salah. Lebih dulu jawabannya adalah museum angkut. Soal kedua. Apa nama museum yang menyimpan koleksi tentang sejarah Islam di Indonesia? Tidak ada di sana. Jawaban yang benar adalah Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Soal ketiga. Apa nama teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari Teori warisan. Lalu baik silakan. Soal keempat. Siapakah tokoh yang dikenal dengan sebutan Jenderal Besar di Indonesia? Lebih salah. Jawaban yang benar adalah Sudirman. Soal kelima. Apa nama alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu Indonesia Raya pada Kongres Pemuda Kedua? Tidak ada bisa jawab. Jawabannya adalah biola. Soal ke-6. Apa nama surat kabar pertama di Indonesia yang dicetak menggunakan mesin cetak Heidelberg? Tidak ada bisa jawab. Jawabannya adalah kedaulatan rakyat. Soal ke-7. Siapa yang menjadi Presiden Indonesia setelah lengsernya Soeharto? Berikut ini B.J. Habibie. ya 100 untuk berikut ini.
Tidak menjawab jawaban adalah Tari Seunati. Baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan perolehan akhir untuk grup 1. Hasil akhir perolehan nilai untuk grup 1 Regu A 600, Regu B 1000, Regu C 1050, Regu D 600, dan Regu E 1080. Berarti yang lolos ke babak berikutnya adalah Regu C dan Regu B. Selamat untuk dua Regu lolos ke babak. Terima kasih Regu yang lain, Regu A, ada tanggapan. Selamat untuk Regu C dan Regu E. Regu C dari SMPN Kota dan Regu E dari SMPN Kota yang akan menuju babak semifinal yang akan diselenggarakan besok. Baiklah, karena menunjukkan untuk 4 dan lalu kedua akan dilanjutkan nanti pada pukul 13.